Shalom. Kebenaran firman ingin menjumpai kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Pengelis 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8, kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin. Bapak ibuku, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya. Dipercayakan menjalani hidup dalam dunia ini karena kita adalah gambaran dari Allah. Siapapun yang percaya pada Allah, pada Tuhan Yesus, tentu sikap, perbuatan, dan tutur katanya seturut dengan perintah Tuhan dalam hidupnya. Perintah Tuhan pada saat ini adalah supaya hidup kudus. Hidup kudus artinya bahwa hidup kita tidak melakukan dosa, tidak tercemar, tidak melakukan perbuatan yang jahat. Paulus sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika bagaimana mereka lebih sungguh-sungguh lagi menjaga hidup mereka agar kudus di hadapan Tuhan. Dan tentu untuk mendukung hidup kudus ini berkaitan dengan perbuatan yang harus diambil. Dan dalam tulisan kepada jemaat Tesalonika ini, perbuatan mereka supaya tetap hidup kudus di dalam Tuhan itu menjauhkan percabulan dalam hidup mereka. Mengambil seorang perempuan untuk menjadi istri, hanya satu istri. Berarti intinya adalah karena pada saat itu adalah patriarkal, adalah berpusat pada kaum laki-laki, di mana kaum laki-laki adalah gambaran dari imam. Berarti harus menjaga kekudusan hidup mereka, tingkah laku dan perbuatan mereka. Yang tentu ketika dalam rumah tangga, seorang laki-laki adalah imam yang mengajak sisi rumah tangganya untuk datang pada Tuhan dan harus menjauhkan percabulan dalam hidup mereka. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-7, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Saya dan Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Dan kerinduan Tuhan dalam hidup kita melakukan yang baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Tidak melakukan yang cemar, perbuatan dosa, yang jahat. Tidak melakukan keinginan duniawi yang bisa merusak akal pikiran kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita dipanggil. Nah, jika kita telah dipanggil dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kudus, kita menolak, berarti kita menolak Dia yang telah memanggil kita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan.
Nas ini mengingatkan kita siapa diri kita. Karena kita tahu kita adalah manusia biasa, hidup dalam duniawi keinginan daging. Dan kadangkala keinginan daging itu bisa membuat kita hidup dalam dosa, dalam kecemaran, dalam hidup dalam berkat yang jauh dari Tuhan karena dosa kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipilih oleh Allah, berarti kita harus menjaga kudus hidupnya kita. Kudus hidupnya kita dengan perbuatan, tingkah laku, dan juga menahan keinginan daging kita dalam hidup kita. Menjauhkan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan kecemaran dalam hidup kita. Kadangkala keinginan daging melewati pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita tidak menjadi berkat untuk orang lain, tapi justru bisa menjadi malapetaka untuk orang lain. Kadang-kadang perbuatan kita tidak menjadi berkat untuk diri kita, tapi jadi dosa untuk diri kita. Karena kadangkala hidup kita dikuasai oleh daging dan keinginan duniawi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, jagalah kekudusan hidup kita. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, dengan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan tidak cemar dengan perbuatan yang bisa membuat kita berdosa di dalam Tuhan. Mengapa kita harus kudus? Karena dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, karena yang memanggil kita adalah kudus. Tuhan adalah kudus, berarti kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita dengan perbuatan yang baik di dalam Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan memberkati kita dan menjagai kita dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu selalu diam dalam hidup kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu melakukan firman-Mu, dan ajari hidup kami untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak cemar dengan perbuatan, pikiran, dan juga tutur kata kami, tetapi hidup kami boleh menjadi berkat. Jagalah kami Tuhan, biarlah kami boleh menjaga kekudusan hidup dan kemurnian hati kami di dalam Tuhan. Amin.